Bagaimana cara ikut Rasulullah? Contoh seperti yang di sebelah ini. Ada masjid. Zamannya Nabi itu kalau orang adzan di mana? Di atas. Kenapa di atas? Biar suaranya terdengar kemana-mana. Karena waktu itu belum ada speaker. Belum ada speaker. Sehingga dibuatkan tempat khusus untuk orang adzan yang tinggi namanya manaroh. Yang kita kenal sekarang dengan menara. Nah sekarang karena sudah ada speaker, orang sekarang pinter. Ikut Nabi tidak harus adzan ke atas. Adzannya di bawah, tapi kabel dan speakernya yang naik ke atas. Karena dengan itu tujuannya sudah dapat terpenuhi. Sekarang pertanyaannya, yang dikatakan ikut Nabi dalam konteks sekarang, adzan di bawah, kabel dan speakernya ke atas, atau tetap adzan di atas tanpa pakai kabel dan speaker. Sekarang pilih, yang ikut Nabi yang mana? Ikut semua, yang satu ikut kemasannya, yang satu ikut isinya. Lah kalau ikut kemasannya sekarang ongko kata sehari 5 kali adzan. Awerak tak kere-keding kebudi neman. Adzan cukup di bawah, speakernya yang naik ke atas. Justru dengan itu sudah tercapai. Nah ini yang harus kita pahami. Bagaimana ikut Rasulullah. Maksud saya bagaimana Bapak Ibu. Ada banyak cara dalam mengikuti Nabi. Dan saya yakin selama kita merasa sebagai umat Rasulullah punya dasar cinta, mahabbah pada Rasulullah, pasti kita ingin ikut Rasulullah semampu kita. Kalau seumpama cara kita ikut Nabi itu ketemu antara satu dengan yang lain, ayo saling menguatkan. Tapi kalau ternyata beda cara ikut Nabi, ayo saling menghargai. Karena itu pilihan. Mau ikut ke bedena, apa mau ikut ke esena. Itu pilihan. Dan ini rawan terjadi perbedaan. Sehingga kalau seperti ini, ayo. Norok Nabi jangan jadikan sebagai sumber konflik dan sumber perpecahan. Karena berebut benar. Tetapi justru semangat ikut Rasulullah harus saling menghargai. Kalau memang ternyata dihadapkan pada kenyataan beda cara antara satu dengan yang lain. Dengan kita berhusnudzon bahwa masing-masing ingin ikut Rasulullah sebagai bukti cinta kepada Rasulullah. Karena cinta kepada Rasulullah yang akan mengantarkan kita dikumpulkan bersama Rasulullah kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ini yang paling penting. Ini semangat yang kita pegang. Bagaimana cara kita ikut kepada Rasulullah, bagaimana cara kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita lihat di situ substansinya. Belum kalau kita membahas bagaimana cara Rasulullah makan, cara Rasulullah berpakaian, cara Rasulullah berkendara. Itu dalam kaidah disebutkan di mana kita harus membedakan antara yang dikerjakan Rasulullah apakah itu bagian daripada kurbah, taqarrub ilallah, ibadah, atau itu bagian daripada sekedar tradisi. Bagaimana Rasulullah makan? Rasulullah memakan makanan yang biasa dihasilkan dari tanaman yang ada di sekitarnya, hasil produksi pertanian. Apa yang dimakan Rasulullah? Kurma. Apa yang dimakan Rasulullah? Roti dari gandum. Maka tidak usah kaget kalau ketemu riwayat bahwa Rasulullah makan hanya dengan 3 jari. Kenapa? Karena yang dimakan kurma, yang dimakan roti. Kalau orang Gebang makannya rawon sama soto, kok kemudian ngangkui 3 jari, alang ngoy tak kendeng ini sotonya. Lalu bagaimana ikut Nabi? Tetap kita ikut Nabi, tetap 3 jari. Tapi 3 jarinya pegang sendok, sendok ngecawaki ke soto. Nah akhirnya kan harus pakai begitu. Dan ini masing-masing ya tetap ikut Nabi. Yang memang makan dengan 3 jari lakukan. Sampean akan dapat pahala karena semangat sampean ikut Nabi. Tapi yang pegang sendok jangan dianggap tidak ikut Nabi. Karena dia 3 jarinya pegang sendok. Sebab kenapa? Yang dimakan tepak ke kolak. Mau ngangkui telo jari, tak keneng, napa boleh kolak ke mutiara, alecet melolo. Alangoy mangkan kudu sendok. Nah ini tetap ikut Nabi. Paham nggih? Nah ini kan harus ada ilmunya, tidak sekedar begitu sehingga tak gampang nyalaki orang. Karena nyalaki orang itu penyakit.
Penyakit yang kemudian memperkeruh suasana, menjadikan kula ben panjenengan pon tak rukun satetangkeun, saling cak kocaan dan saling menyalahkan. Itu akibat dan awal daripada perpecahan yang terjadi. Kalau itu kita alami, tak nyaman odin. Salah odin. Mosok gara-gara bida pas atau karena. Tinggal, kita harus belajar bahwa perbedaan itu adalah rahmat. Dengan catatan kita mampu mengelola dengan baik. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan ini yang harus hidup di tengah-tengah umat. Kenapa Rasulullah itu menggambarkan bahwa persatuan dan kesatuan kita sebagai umat Islam itu sama dengan bangunan. Al-mu'min lil mu'min kal bunyanil wahid yasuddu ba'duhu ba'dah. Kenapa sama dengan bangunan? Coba kita lihat bangunan ini. Bangunan ini unsurnya ada semen, ada bata, ada kapur, ada kaca, ada genteng, ada kayu. Unsurnya berbeda, tidak sama. Caranya bagaimana? Biarkan yang berbeda itu ada pada karakter aslinya. Yang penting masing-masing dikonsolidasikan untuk mencapai tujuan bersama. Maka akan terbentuklah bangunan yang kokoh seperti gedung di kanan kiri kita ini. Kenapa gedung yang megah ini terbentuk? Karena memang terdiri dari anasir yang berbeda. Tapi mereka memainkan fungsinya dengan indah. Mengkonsolidasikan diri dengan tepat. Tidak bisa pas betul-betul ngocak saya paling kuat. Ayo semuanya ikut saya jadi batu. Tompok betul pada batu. Nah. Jadi apa enggak bangunan ini? Tidak jadi. Satunya bilang saya paling kokoh. Saya besi. Ayo semuanya jadi besi. Tompok besi pada besi. Nah. Jadi teman-teman bangunan. Tak kira jadi. Justru bangunan ini berbentuk seperti ini dan kokoh karena membiarkan yang beda tetap berada pada karakter aslinya, tetapi kompak bersama-sama saling menghargai peran yang satu dengan yang lain tanpa perlu mendominasi dan tanpa perlu mengecilkan dan mendiskriminasikan. Karena masing-masing punya perannya sendiri. Betapapun kuatnya batu, betapapun kokohnya besi, direkatkan dengan semen dan pasir, tapi tade aing tak ledok. Kenapa Ki? Berarti kita tidak bisa menyepelekan peran air. Karena tanpa itu lolo gelak tak bisa akeduh. Nah inilah kebersamaan yang harus kita pahami. Tidak usah dipaksakan sama. Pancen modal dasarnya beda. Mak tak bisa nerima kasih bida. Oh di eneng kamma gula ben sambian. Mon tak nerima ke bida. Akhirnya tak bisa rukun ben tetangke. Mun tak rukun ben tetangke repot ben ma berek soker ben ma temor tak nyapa ben ma deja atau karan ben ma lawak marea keket. Selak dunyana. Ate engka ka berek ke temor solap ketemu tetanggena. Padahal orang Gebang kan biasa. Hidup dengan 5 orang. Suami, istri dan 3 anak. Kadang-kadang cuma punya piring 20. Cukup apa enggak? Ya hanya orang 5. Ndik pereng 2 bolo cukup. Tidak perlu beli lagi sendoknya cuma selusin. Gelasnya kadang-kadang cuma punya selusin. Itu pun saya separuh sabak dalam lemari. Saya yang kui gentenan. Biasa karena memang orang sedikit. Cuma suatu saat ingin ngadakan acara. Nyelamat tereng sepo atau betasakuran pola namanya bungko anyar. Melai mobil anyar. Mau ngundang orang 200. Kan letak di pereng. Akhirnya karena bagus dengan tetangganya, made aja ngocak. Tak usah posang mon pereng. Saya dengan adik saya punya cukup kalau 200. Alhamdulillah. Ma bere ngocak. Oh mon karogun sebluk secokop orang 200. Kula endik sebluk atana 20 kilo. Angkui din kula. Saya malau ngocak karpet kula endik. Kan tak kopi kutundi karpet. Cek tak perlu benare. Ternyata ada yang bilang juga malau, oh mon korokun urusan nyemonyian tina make tak pati raja, engak malam mangken gula andi sonik kenian cokop reng 200. Artinya napa? Parlona terlaksana tanpa dia harus menambah biaya yang tidak perlu dikeluarkan karena kekompakan satareta, karena kekompakan satatangge. Ini modal utamanya. Mon neka sobung dak remah cereng setong ben setong aneka tak pada. Caranya bagaimana? Saling menghargai, jangan mempersoalkan yang beda. Jarang sevite nih kala karpon karakter. Mau nih pada justru tak lebur. Justru lebur karena beda beda. Makanya di sini macam-macam. Bernana menjadi warna-warni kan kayak karena pola macam-macam. Jangan kuning ya kuning nggak genika, telur nggak genika. Karena telur coklat kurang derma, bentuk boleh bentuk lubang nih babana. Kan pantas malah orang anu tambahin tengah-tengah gaiburnya labur benih telur ji seramira tomat ya
Saya enggak bah terima telur bah langsung yompak dekian. Tapi bebe ki lama ibi gedeng bebe napa le beda salah. Ini kurang anu beriin semangka kena akhirnya. Ya tas beda lanas. Lah ini kamu tak rebuk langsung lebu ke mobil aku le pendenan dekian. Aku ojo gini kan. Ongkuan agak aja. Tapi saya pernah dan pengalaman dan pengajian di Wongsorejo di Banyuwangi. Nggak nih kayak cokot coban kula. Tak ada yang pergi bongku ben bung ketepung. Ongkuan pasok aki ke mobil seporan waktu ini aku le mobil Alphard ki anyar. Langsung ibu bung ketepung pelebu ke le mobil tekak getan naga sekor sepuh. Pak sembut ngibu gedeng ben bung ketepung. Tapi ya itulah warna-warninya. Warna-warninya. Iya. Mohon maaf dan ini tadi saya sampaikan di Makodam. Saya tadi diundang di Pemprov Jawa Timur untuk deklarasi damai dan diminta untuk tausiah atas nama Ketua MUI Jawa Timur Bedenang Makodam Brawijaya tadi pagi bersama Pak siapa itu Maijen Farid Ngarup MA Madura asli. Ya, memang kebetulan Madura asli tapi MA oleh sekolah lagi yang nang London. Belente. Tadi pagi saya baru nyampe malam ini ke sini langsung ke kantor. Lalu ini ke para tretan, pentingnya kebersamaan dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena panjen kula ben sambian nika beda. Menghargai yang beda itu tidak mungkin bisa dilakukan mun kula sambian tidak punya wawasan bagaimana kula ben ajunan nika bisa kuat, bisa bersatu, bisa kokoh karena dari anasir yang berbeda. Bahan bakunya memang tidak boleh dipaksakan sama. Anak-anak nika bisa lahir kan karena ketemu nase beda. Mun pah laki pada laki ben bini pada binian make teker nyong sang nyong letak kira jadi anak. Tapi kan biarkan masing-masing memainkan perannya. Ya tinggal beda peranan masing-masing. Pokok main lagi saya mapan ya udah jadi gini. Nah inilah cara kita. Lah ini para Rabu saja. Hikmah dari itu semua yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mon kula ben ajunan nika ketemu dalam cara nero kanjeng Nabi, ayo saling menguatkan. Tapi kalau harus beda, harus tidak sama, ya itulah kenyataannya harus saling menerima. Sehingga tak usah saling lak nyala aki karena pancen pita situng ben situng. Itu baru cara makan. Lalu bagaimana cara Nabi berpakaian? Nabi pakai jubah. Terus kemudian kepala diikat dengan serban, namanya imamah. Masih ada serban penutupnya. Beda saya serendang aki ngak nih kenyamanan rida. Itu pakaian sempurna Rasulullah. Tapi kan makai nganggu jubah nang dalam jubah nak gelak beda panjina beda celana nasi kocak candeng mangken kira sirwal candeng mangken kocak celana bidaya. Itu lengkapnya. Tapi bagaimana ditransformasikan ke anto? Ya beda-beda, tidak harus sama. Karena yang kita jaga prinsipnya berpakaian itu adalah menutup aurat. Dengan kain yang tidak menunjukkan warna kulit dan lekuk-lekuk tubuh. Kalau kuleban sampian terlalu persis ben Nabi silahkan. Karena kita ingin ikut Nabi akhirnya kuleban sampian ajubaan. Seperti beliau semangkin. Bagus, oleh ganjaran pasti karena niat norok Nabi. Tapi ajubaan ke kama, ke pengajian, ke kama, ke masjid Kuba, ke kama silaturahim. Dan pula kalau di majelis salawat lengkap. Kalau di majelis jubaan, aserbanan. Ini karena perjalanan jauh ibu langsung sedih. Jadi jubaan dan sebagainya. Tidak apa-apa. Kor tepak ke kenang-kenang. Keng mau nentara nagel, anang gele benaikkan nyiur seporana je ajubaan. Ongguan, apa boleh pas ajubaan tak seleberan. Nah nikah. Nikah bahaya bah naikkan nyiur nikah. Jadi kalau momentumnya pas silahkan. Tapi bagi siapapun yang sudah berjubah karena niat ikut Rasulullah dan yakin dapat pahala dengan itu, jangan mengira orang yang pakai batik tidak ada sunnah-sunnahnya sama sekali. Karena yang pakai batik pun itu juga niat ikut Nabi. Kemudian ada yang bertanya, apakah Nabi pernah pakai batik? Maka jawab, sepanjang yang saya tahu, saya tidak menemukan riwayat yang demikian. Jangan ngomong tidak ada. Takutnya ada tapi kita tidak pernah ketemu. Maka sepanjang yang saya tahu. Seperti itu. Lalu ikut dari mana? Ikut Nabi melalui jalur mana? Ikut semangat Nabi memakai pakaian yang umum dipakai oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi Nabi pakai pakaian seperti itu karena pakaian itu sudah ada. Sehingga saya pernah ketemu dengan satu orang yang seakan-akan memang dakwahnya itu ingin betul-betul melaksanakan sunnah. Saya tanya, apa sih yang sampean cari? Saya mencari sunnah Rasulullah yang hilang. Mak gawat kan. Seperti apa? Cara makan, cara pakaian.
Tanya, bagaimana cara makan Nabi? Nabi makan tuh hanya dengan 3 jari. Sekarang kiai-kiai tak saksikan di mana-mana makannya 5 jari. Ipare kiai nalajan kulo. Boleh kocak, Mas. 3 jari itu simbol kesederhanaan. Bukan persoalan teknisnya, tetapi makna dari 3 jari itu adalah kesederhanaan. Karena Nabi tidak makan kecuali lapar dan kalau makan tidak sampai kenyang. Jadi kiai-kiai walaupun kadang-kadang terpaksa harus 5 jari karena unsur yang dimakan yang berbeda bentuknya, tapi sedeer tak lebih dari secentong. Sambian makin ngocak 3 jari, cuk yang setalambah kalau cukup jeruk konge nggak aneka tompes cangku. Jadi maksudnya bukan itu. Terus sampai tanya pakaian, saya tanya, pakaian Nabi seperti apa? Seperti yang kami pakai. Oke, pakaian Abu Jahal yang apa? Bingung. Pakaian Abu Lahab yang apa? Pada nggak gini-gini ya. Pakaiannya. Mangkana beda orang jemaah haji ki bro pak ke Mekah nang Mekah ngetelak dengan surbanan padahal tepak ke manol ekolokose sesion tananga. Padahal manol gini tukang unyuk-un gua gini. Jadi ada yang memang lakarlah ajubaan kapin ngi kasa. Lah itu kan pakaian daerahnya. Tapi kalau kita niat ikut Rasulullah gak ada masalah. Kita akan dapat pahala. Tapi jangan menganggap yang berbeda dengan dirinya tidak ikut Nabi. Itu problemnya. Itulah problem memahami sunnah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang harus kita pahami semua para tretan. Jadi tidak cukup semangat. Harus ilmu. Lah karena itulah. Maka maulid dengan cara kedua itu penting. Apa maulid dengan cara kedua dan apa tujuannya? Disebutkan dalam surat Hud ayat 120. Ini yang jadi dasar. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa dzikra wa mau'izatul lil mu'minin. Dan masing-masing dari nabi-nabi terdahulu diceritakan kepada Rasulullah dan para sahabat untuk meneguhkan hati Rasulullah di dalam menghadapi hinaan, tekanan, kecaman, rintangan pada saat menyampaikan dakwah di tengah-tengah umat. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa demikian? Tidak jarang para sahabat dan Rasulullah menghadapi tekanan, perilaku yang tidak baik yang dilakukan orang-orang yang tidak mau menerima dakwah Rasulullah. Dicaci, dimaki, tobu kanjeng Nabi ini. Yang gila itu sudah biasa. Dan para sahabat diperlakukan dengan kasar, disakiti secara fisik, bahkan sampai diembargo secara ekonomi. Itu dialami oleh para sahabat. Akhirnya sahabat itu matur. Mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah akan datang? Kapan pertolongan Allah akan datang? Berat perjuangan kami menemani Rasulullah dalam berdakwah. Akhirnya dijawab, Ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah dekat. Pertolongan Allah dekat. Sudah hampir pertolongan Allah itu. Datang. Mereka tunggu. Katanya dekat, katanya mau datang. Di mana? Kok gak datang-datang? Ditunggu-tunggu, kok gak datang-datang? Mana pertolongan Allah? Katanya dekat, saya tunggu. Kok sampai sekarang? Gak ada. Dicari. Ya dekat itu kan kualitatif. Dekat itu bukan kuantitatif. Kalau 10 hari, 20 hari, setahun itu kuantitatif. 10 hari itu isinya berapa? 24 kali 10. Karena sehari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Itu mau dibawa kemana saja sama, dari Amerika sampai Amerika, dari LA sampai Laon Arjasa ada. Itu kuantitatif. Tapi kalau dekat kualitatif, para hampir kualitatif. Misalkan tadi saya ditanya, nyampe mana? Dekat ke sini. Di mana saya? Di Mangli. Dekat, kenapa? Ngukurnya dari Bangsal. Berarti nyampe Mangli dekat. Tapi mun mang kata dari Condro, pas kun keluar depak ke Masjid Rotul Muhlisin ngocak dekat, apa teh beres. Dekatnya sudah sampai pom bensin ke sini. Itulah kualitatif. Coba, ukuran empek, one empek ki. Pedet anak-anak sapi tahu ya? Itu ukuran besar apa kecil? Tergantung yang diukur. Kalau sapi sebesar itu berarti kecil. Tapi kalau kambing sebesar itu berarti, apalagi kucing sebesar itu, takut sampai. Berarti kan ukurannya di situ. Saya mau tanya, Jember ini panas, dingin, apa sejuk?
Tergantung yang mengukur. Kalau sampean pulang dari Malang, maka sampean bilang kalau Jember ini panas. Tapi kalau sampean pulang dari Surabaya, maka Jember ini sejuk. Berarti di waktu yang sama, di tempat yang sama, Jember ini tidak sama. Kenapa sampai di sana itu? Karena tidak ada kipas angin. Yang dipakai adalah gerpas angin semuanya. Itu kan gerpas angin kebi itu. Kenapa? Karena merasa panas. Dari mana? Diukur dari kesehariannya atau diukur dari situasi yang lebih dingin karena sampean ada yang turun dari Rembangan. Sehingga di situ rasanya. Maka itu namanya relatif. Jadi diukur dekat-dekat, hampir kok enggak datang-datang. Gimana? Lihat nabi-nabi terdahulu. Bagaimana Nabi Nuh? Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun. Alfa amin illa khumsina ama. Sampai Nabi Nuh itu matur. Rabbi inni da'autu qaumi layla wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, kami siang malam berdakwah. Siang malam. Itu kalau bahasa Al-Quran bukan siang malam, tapi lailan wa nahara artinya malam dan siang. Mencan Al-Quran, ini da'autu qaumi lailan wa nahara. Tapi terjemahnya menjadi siang malam. Jangan diterjemahkan malam siang karena tak umum. Jadi terjemah itu harus ikut kepada bahasa target, bukan ikut kepada bahasa asal. Sampean mengartikan PP itu apa? Berarti sampean pulang dulu sebelum pergi. Sampean kan belum berangkat kok sudah pulang. Yang benar pulang pergi apa pergi pulang? Ya seharusnya pergi pulang, tapi secara umum ngocak. Ya lah wes asal panglo lah, sepenting lah pada ngerti gitu aja. Ya seperti itu. Makanya mau bahasan Al-Quran, lailan wa naharo. Itu artinya apa? Ya arti letterleknya malam dan siang. Tapi tak umum. Orang Gebang ngocan. Ya siang malam engkau lajek, siang malam tak tuambu. Tak akhirnya ngocak malam siang. Enggak. Itu bahasanya Nabi Nuh. Saya mengajak siang malam. Tapi ajakan saya bukan diterima dengan baik, malah dibawa pergi, ditinggal lari. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastawsaw siyabahum wastakbaru wa asarru istikbara. Dan ketika atau setiap saya mengajak mereka agar mendapatkan ampunan darimu ya Allah, apa yang mereka lakukan? Jari-jari tangan mereka dijadikan penutup terhadap telinga mereka. Kau pengen isompet, ya cek kecerdasan Allah, kau pengen isompet, tak cukup di situ. Wastagsaw siyabahum, sarong yang ke atas, itu to bagi kecetak, pas itung kangin. Neka kula adep kama neka, kula adep kedaja begitu kula assalamualaikum sampian langsung abelik adep kedaja gia. Berarti kula iburi, paham gih? Dan maduran apa? Itung ka, nggih, dibureni, paham gih? Pas sarong yang ke atas, karena sarong yang ke atas ya ada pas tungkang, HP nadur gelandur kape. Kau benga isompet, itulah yang dihadapi Nabi Nuh. Yang dihadapi Nabi Nuh. Artinya apa? Dengan para sahabat melihat bagaimana perjuangan Nabi Nuh, tapi pada akhirnya Nabi Nuh walaupun berat perjuangannya Allah beri kemenangan, termasuk nabi-nabi yang terdahulu, sehingga ada semangat di hati mereka. Oh berarti saya juga akan mendapatkan hal yang sama. Memang berat pada awalnya, tapi pada akhirnya kami semua juga akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa para tretan? Kalau Rasulullah masih perlu diceritakan kehidupan nabi-nabi terdahulu, sahabat masih perlu dihadirkan riwayat nabi-nabi terdahulu, napa boleh kita yang ada pada saat ini sangat penting dihadirkan kisah-kisah Rasulullah, termasuk ulama-ulama terdahulu yang bisa menjadi spirit bagi perjuangan kita. Para TNI perlu disampaikan bagaimana perjuangan para jenderal yang menjadi korban atas keganasan perilaku orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau memang mati dalam medan tempur untuk membela bangsa dan negara. Sehingga semangat itu akan terpatri di dalam jiwa. Bagaimana semangat mereka mempertahankan kemerdekaan RKRI atau mendapatkan kemerdekaan ini dengan alat-alat yang belum memadai. Berhadapan dengan kekuatan penjajah, sepon alat canggih. Tapi mereka tidak gentar
Karena mereka mengharapkan kehidupan yang lebih baik, walaupun bukan untuk mereka, tapi untuk cucu-cucu mereka, untuk anak-anak mereka. Itu kalau terus diinspirasi, ya tena semangat tegar. Tak kira toman takok di medan tempur. Karena mereka tahu bahwa perjuangan ini adalah mencari kemuliaan di sisi Allah. Dan tetesan darah yang mengalir itu akan menjadi catatan yang akan diingat oleh anak cucu bangsa ini sampai ke akhir. Sehingga semangatnya luar biasa. Walaupun semakin dikaca-kaca luar biasa, dan di NU itu kalau sudah ada yang semacam itu banyak pasukan berani mati tapi takut lapar. Jadi mereka sanggup kalau mati, tapi mun petokan tak datang ngamuk. Oh, ini namanya pasukan berani mati tapi takut lapar. Ya enggak apa. Banser ya. Bawa tapi ya macam-macam. Mun beda para santri-santri ini kalau belum dapat suami berbahagialah kalau dapat banser. Kenapa? Jangankan sampian, wong ulama saja dijaga, apalagi anak sampian. Nah kan nih kajaan orang hidup banser gini kan. Begini para tretan itu kan jadi spirit perjuangan. Bagaimana kita? Ya kita memperjuangkan juga. Di Nahdlatul Ulama kita punya contoh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Yokom, penjara, disiksa. Di Muhammadiyah kita punya contoh bagaimana Ki Ahmad Dahlan dan para tokoh-tokoh yang lainnya. Yang meletakkan dasar-dasar kemerdekaan bangsa kainto. Itu semua yang akan jadi panutan kita. Makanya kula sampean tak akan gentar menghadapi berbagai macam tantangan kadinikan. Jadi pengurus nang Nahdlatul Ulama kadang-kadang ngajak bagus tak nemu bener. Tampan salah, tahu saga bater. Pendahulu-pendahulu kita lebih berat daripada kita. Tapi pendahulu kita kembali lagi pada Rasulullah. Rasulullah benih cuma caen tapi sampai disakiti secara fisik. Ketika Rasulullah hijrah ke Taif, tak cukup caen tapi lempar dengan batu sampai jidat beliau mengalirkan darah. Tapi bagaimana Rasulullah ketika ada tawaran dari malaikat Jibril untuk membalas perbuatan mereka, Rasulullah tidak mau. Biarkan malaikat Jibril. Mereka berbuat seperti itu karena mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu tidak akan seperti itu. Kalau mereka tidak sadar sekarang, mungkin besok. Kalau belum mereka, mungkin anak mereka. Kalau anak mereka belum mau, mungkin cucu mereka. Kalau cucu mereka belum siap, mungkin cicit mereka. Mun cicit kita gelem kompoya, pola kerpekah. Tak tahu bahasan lah apa kerpek. Mungkin kerpek mereka. Mun kerpek kita anda apa? Pola anak kerpek, kompoy kerpek sari tibi nyaman gila. Pada akhirnya semuanya akan ikut Rasulullah. Semuanya ikut Rasulullah. Lah, mun mangken ki ngadepi tantangan biasa. Pas kula pengajian, kemudian ki pakune rasane kok cai tak nemu bener. Ya lah torot, saya harus ngurus. Cek Kanjeng Nabi lebih berat dari itu. Kanjeng Nabi sampai dilempar dengan batu. Alhamdulillah kula sampai mangken ngaji dari Borok ke Timur pagi siang malam, enggak ada yang ngelempari saya dengan batu. Alhamdulillah, keng mun beda pas ajanjian buru kula. Mana yang bae berak bulu ke Timur kula. Ongguan. Tak ada yang melempar dengan batu, tidak ada. Tidak ada. Yang mau dilempar ban berkat sekut gula. Taoning malam mangken. Ya mun badai ki ba. Ya mun tada rezeki na aba mulai demang sana ya. Mun kita siap edente Ndek bedana make sak tak napa. Cek bagasin mobil raja. Tenang, tidak pernah ruwet. Perkara terus tada ya alhamdulillah pancen beni bagi enna. Mun cecer pas ki balik fawaid keng lakal rezeki kan saneka. Nggak usah ruwet kok di ini kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu jadi spirit. Jadi spirit kita tatak. Perkara cuma ngerasani ya lo tinggal. Cek ngerasani sambil kula tak kenal kambian. Sekarang sampean mau ngerasani saya, urusan sampean, wong yang pegang mic saya. Dan saya enggak dengar sampean mau ngomong apa. Saya harus ngurus ya. Karena kalau mau ngukur kan susah, Pak. Saya pengajian karena saya tahu sampean capek, padahal saya juga lebih capek. Akhirnya 5-10 menit, begitu salam saya terakhir selesai pulang. Panitia ngok-ngokan. Sia yonceng le abid, nyangkup, siapa ki acara cek rajona, lama diberi ngakan, ki siapa berkat, wajan nak era. 5 menit acaca lah minta mulai, salah ke panitia. Api dato bi kulai palanceng sampai 2 jam setengah. Saya budi ngocak, aromanosa para diurosak roh. Mata ambu sekali. Akhirnya saya ngaji seperti di awal tadi, ayat hadis bagaimana istimbatnya keluar hukum. Saya disak ngocak, ini pengajian apa kuliah? Salah.
Ika aja iso konik ben kula sambian. Saya disak ngocak. Mun karo alawak. Tak usah ngonjeng kiai. Banyak pelawak saya datang. Lah akhirnya dia remah. Ya wis akhir mikir lah. Kenapa mak nyari stres mun mikir sambian. Nah itulah kita. Kalau urusan kita dengan orang lain kan tak kira nih. Jadi pernah Bapak Ibu. Sayyidina Luqman Hakim itu ngajak putranya. Ayo ikut saya. Beliau bawa unta. Bilang, nak kamu naik. Abah yang nuntun. Dituntun sama abahnya, anaknya di atas. Apa kata tetangga yang sebelah utara? Madeje ngocak. Paham madeje? Ya tetangga yang bagian utara. Ajawab. Kurang ajar itu. Masih anak-anak naik unta. Bapaknya yang sepuh suruh nuntun. Salah katanya. Kurang ajar. Dah enak bah. Turun nak. Ganti abahnya yang naik. Begitu abahnya yang naik, sekarang tetangga sebelah selatan. Malah ngocak. Tak tahu nih ser. Anak kini seru nonton. Saya tua numpak. Salah boleh. Terus gimana bah? Naik nak? Naik. Unta berdua. Kedua. Ngocak. Tak tahu riser. Cek unta situng keduain. Salah lagi. Turun nak? Turun kedua-duanya. Untanya dituntun. Sekarang Obama bere. Saya ngocak. Gendeng roh. Andi unta tak itompak. Berarti yang benar mana? Kalau ikut omongannya orang gak ada yang Takmir Masjid Kuba nyalakan speaker tidak pernah berhenti. Tetangganya ngomong, tak tinggal ngerago bengarwa. Speaker amunyi melorat taratan, tak sempat ngerago bengar. Karena dirasani dimatikan speakernya. Gak pernah bunyi. Hari masjid apa kuburan dia tak bunyi sekali. Kan gak nemu bener. Kalau kita berkaca pada Rasulullah dan ulama Torah, ya sudahlah, biarkan. Yang seperti itu biarkan. Biarkan. Candeng betul di rumah, saya beres ngalah. Apa lo tak beres? Tak ngocak tak beres, kayak penting saya beres ngalah. Intinya apa? Perjuangan menegakkan kebenaran di tengah-tengah masyarakat tidak akan pernah luput dari hinaan, kecaman, tantangan atau bahkan stigma yang tidak baik yang disampaikan orang lain. Tapi kalau kita memandangnya secara positif bahwa orang yang berbuat seperti itu karena mereka tidak paham, insya Allah tidak akan menjadikan mental kita down, tapi kita punya kekuatan. Disitulah hakikatnya. Jadi tidak usah pernah ragu ketika kita memperjuangkan kebenaran. Tidak usah khawatir. Al-insan la yakhlu baina madihihi wa jarihihi. Manusia tidak akan pernah luput antara orang yang mencela ataupun orang yang memuji. Tapi kalau yang memuji lebih banyak dari yang mencela, cukuplah untuk mengatakan orang itu baik. Tapi kalau yang mencela lebih banyak daripada yang memuji, maka cukuplah dia berevaluasi bahwa harus ada perbaikan dari dirinya. Insya Allah nggak nekat. Jadi ini kalau kita bermaulid, ngikuti. Tidak kapan-apa saya yang Kanjeng Nabi. Hidup nekat tenang. Urusan ikhtiar ya sewajarnya harus dilakukan. Tapi enggak napa dedina, pangeran saya ngatur. Pangeran saya ngatur. Saya malam hari ini beri nginom niki pun terima. Pak yakin bahwa ini yang terbaik. Sudah itu solusi itu. Biar hati kita tenang. Saya enggak usah nulis sama yang enggak ada. Kalau saya menulis sama yang enggak ada, itu garai kepikiran. Padahal yang ditoleh belum tentu datang. Akhirnya saya kecewa. Padahal tadi sudah saya sebutkan di depan. Nek sekone butuh bidang cuy. Tapi ternyata hampir turun tetap tidak keluar. Berarti kan lebih baik saya lupakan. Langsung fokus kepada apa yang ada. Karena inilah nikmat yang Allah berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sederhana hidup itu. Mau natole kasih tak ada. Tak kira mare. Ladi andiin gini. Saya binin ngak gini kila pun lagi nikah. Saya lakin ngak gini kila ngak gini. Teruan di elong loncong ternyata binin tapak ke perseng. Ya lah wes lah. Berarti dia rezeki. Mon palopah ngocak kasih bini, saya bangga dek punya istri hidung pesek kayak sambian. Boh, mak ngenyik mas, enggak, ternyata hidung mancung itu tulang kalau dicium atos. Tapi hidung pesek itu daging kalau dicium lembut. Loh kenapa? Ternyata dalam kepesean ada kelembutan. Orang yang hidungnya pesek rata-rata umurnya lebih panjang. Kenapa? Mun anya bengiri dewa. Ada burung saya kecewa. Kenapa? Karena semuanya akan kita anggap sebagai hadiah yang paling baik. Biasa perkara masih fi awalil amri ya sudah sepenting semangat. Jadi seperti Dr. Kiai Haji Muhaimin, insya Allah berikhtiar untuk mencurahkan kemampuan yang Allah berikan baik tenaga, pikiran ataupun waktu dan biaya untuk ikut berkhidmah dalam skala yang lebih luas secara konstitusional menjadi bagian penting dalam menentukan arah perjalanan bangsa ke depan khususnya di Jawa Timur. Ikhtiar yang maksimal.
Mun tak kelero lebat P3 DPRD Provinsi Jawa Timur, partai yang nomor 5, nomor urutnya mun tak kelero nomor 3 ngada berapa nih. Mentan gue ini ke contoh gue apa. Itu urusan sampean mun tak kelero. Itu ikhtiar. Lakukan dengan cara yang baik, komunikasikan yang baik, sampung saya mapan. Perkara paring sareng Allah itu adalah amanah yang diterima. Mun kita paring tapi jangan meninggalkan usaha. Pada akhirnya apapun keputusan Allah, yakin kalau itu yang terindah dari Allah. Itu aja. Itulah yang terindah dari Allah. Gini, jadi selesai. Persoalannya selesai. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itulah para Rabu setuju. Kalau kita mencontoh Rasulullah. Dan di dalam maulid disampaikan. Bagaimana Rasulullah? Kanat yadahu tadharu barakatuhuma fil mata'imi wal masyarib. Jadi Rasulullah itu selalu menambahkan kegembiraan apapun yang ada. Mau diparingin sate gole, pas ada bodoh lakar mangken tempo nak orang dere. Tepak, berarti yang memberikan enak, merasa yang diberikan itu betul-betul dibutuhkan. Tapi kalau yang keluar itu ikan laut, alhamdulillah saya memang kerasa sekali mulai tadi kayak kurang protein. Mundepak keluar sayur, alhamdulillah aku agak kesulitan buang air besar. Kayaknya memang saya kurang serat, untung sekarang ada sayur, penyaman. Kolopan deh. Mun tak paten rem tinggal beri sayur kepi padahal pan mapan sayur tepak keterong, tepak kalangker, tepak ka macam-macam paha kotak. Kan perasaan saya beri. Manyaman, mun manyaman nyaman nongku. Nih saya keluar apa? Pokari sweat. Untuk apa? Pengganti ion tubuh yang hilang. Nggak usah mikir susu karena pikir belum tentu datang. Jangankan susu, bidang jai pakuntade. Maka ini aja. Langsung yenom. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ada sudah nutrisi, ion tubuh yang hilang sudah tergantikan. Ketemu benega, larutan penyegar cap kaki 3. Apa fungsinya? Menghilangkan panas dalam. Ada fungsinya semua. Mun seni kain poten apa? Memperlancar air seni. Jadi mun yenom tabun kembung molena cercer. Artinya apa? Masing-masing ada fungsinya. Keng duli petoron karena mun temu teloan ben sebudi aromono sapa buta kana ek. Jadi selesai kan, yang paling penting itu pengelolaan secara emosional. Itu paling penting. Jadi mohon bapak-bapak, ibu-ibu pada penterengak nikah karena bermaulid. Dan itulah ketika kehidupan Rasulullah dihadirkan. Maka kuda sambian tak usah kabeter. Urusan mau corona, mau apa, mau pacak kelik. Ya itu kan negara secara umum. Tapi amah yang paling tahan hidup kan kuda ben sampean. Kemarin ketika corona sudah begini, beda saya senang. Tinggal tanya akin yang sisa, apa corona? Telur. Apa corona? Minyak. Apa corona? Gula. Apa polana selama corona beda telur, beda gula, beda minyak gratisan. Pah ngocak nang tisa, mentar tak tuli nyingke corona. Enggak ada susahnya mereka aja beras diintibi oleh nak atane. Mun terojo kok kalau nyambeli aja madibi. Nyaring nyaman tenang, tak ada seruat. Tak ada seruat nyan krisis nah apa saya krisis. Kalau orangnya punya sikap seperti itu. Berapapun yang ada, itulah mental yang dibangun. Makanya banyak si ada orang amolot tak kira melarat, tak kira ngosokan, tak kira tokaran, tak kira ngampulan. Kenapa? Karena sisi kehidupan Rasulullah betul-betul diterjemahkan dalam kesehariannya. Sehingga menjadi spirit dalam kehidupannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Urusan bentet tangke selesai. Karena tak gelem tokaran, ngabesan bagus. Semua kocek enang-enang, setujuan yang kebaik. Mau kocek orang tak yang kep ngocak, yang kep nolongi abek nyari kecubaan. Karena manusia sulit nyari cobaan tibi, gampang nyari cobaan yang lain. Ditanam masih bisa ngosok, tak kira gelem ngosok. Contoh kula marina berkata asokor tambahan rezeki. Tidak berkata asokor mulai demang. Nah ayo, masih tadi ngosok. Ndak ada, semuanya enak. Semuanya enak. Beri nih ke gula, asokor. Lakar saya ketero mulai gila. Teh beri nih kah, asokor. Berarti tahu syarat beri karena nih berasi Arab pu, saya nangi babel saya ada teh. Lalu bagaimana dengan saya? Ya tak ada pun kita tak denten. Nama mun tabang aki ki, mun pakun tak tabang aki ya tak dente. Nah, kan selesai. Itu kan pilihan dalam hidup kan. Jadi sampean merespon sesuatu itu mau seperti apa? Itu kan tergantung cara. Kalau caranya tepat semuanya indah, Pak. Coba sampean mungkin kecelakaan, naudzubillah, kecelakaan del sepeda rusak, ban rusak, hancur. Sampean alhamdulillah apa innalillah? Alhamdulillah apa innalillah? Kalau sampean mengatakan innalillah itu benar, itu semestinya.
Karena setiap kita mendapatkan musibah, kemudian kita baca innalillah, maka Allah akan mengganti semuanya dengan yang lebih baik dan samping Allah akan beri pahala. Cuma kalau sampean mampu mengucapkan alhamdulillah, semuanya akan terasa lebih indah. Akhirnya orang bilang, kok alhamdulillah sampean kecelakaan? Ya seberapa nilainya ban yang rusak? Wong sepedanya enggak apa-apa. Sepeda ban yang rusak 500.000, harga sepeda masih 18 juta. Bagaimana mungkin 500.000 menjadikan kita merasa sesak dan sakit hati serta sesak dada, padahal yang 18 juta masih utuh. Kan tinggal cara pandangnya. Sambian andi PC 1 juta, PC-nya elang 1.000. Terserah sampean. Kalau sambian innalillah, ya memang semestinya. Tapi kalau sambian alhamdulillah, itu lebih indah. Kok bisa alhamdulillah? Loh yang hilang kan hanya 100, yang tersisa 900. Bagaimana mungkin yang 100 menghilangkan rasa kepemilikan yang 900? Sehingga alhamdulillah tuh. Kecelakaan boleh sambian, bukan cuma bannya hancur sak sepeda-sepeda. Alhamdulillah. Loh kenapa? Sepedanya tok yang hancur, orangnya gak apa-apa. Kan larangan orang. Satu saat sokona potong dia, bakun alhamdulillah. Maki alhamdulillah, jak sokona potong, soko pinggir saya potong, soko tengah nung kegiatannya. Nyaman. Jadi nggak ada sesuatu yang menyusahkan, itu tidak ada. Karena semuanya itu tergantung cara pandang kita. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Makanya rumusannya kebahagiaan itu bukan tergantung dari apa yang kita miliki, tapi sikap kita kepada apa yang kita miliki. Mun pilihan kuleben ajunan dalam bersikap itu tepat, maka hidup akan terasa nikmat seperti apapun kondisi yang sedang kita hadapi. Nikah salah satu inti ben parlona maulid, bahwa kita tidak sekedar euforia, tidak sekedar bergembira, tetapi ada sisi kehidupan Rasulullah yang kita hadirkan agar memenuhi terhadap struktur otak kita, dan tatkala kita dihadapkan pada satu masalah, dengan sendirinya akan mereverse kepada apa yang telah penuh dan ada dalam otak kita. Karena pola pikir manusia, cara pandang manusia, itulah yang akan mempengaruhi perbuatan dan perkataannya. Jadi kenapa saya kelaku kula ajunan tergantung saya dengan otak kula ajunan. Kalau di sini dipenuhi dengan kehidupan Rasulullah, maka itu yang akan menjelma menjadi bagian daripada kehidupan kita sehari-hari. Moga-moga dengan peringatan Maulid semakin banyak sisi kehidupan Rasulullah yang dihadirkan kepada kita, sehingga kula ben ajunan akan semakin banyak referensi tentang potret perjuangan Rasulullah yang tidak mudah, semudah membalik telapak tangan, tetapi perlu pengorbanan yang luar biasa yang juga dibalut dengan ketabahan, kesabaran, dan kesiapan mental dalam melaksanakan tugas yang sangat berat. Tapi semuanya akan berakhir dengan indah pada waktunya, karena indahnya atoro dek keperintahan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang benar, hidayah dari Allah, mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Kalau ada yang salah, kekhilafan, kebodohan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على كل صحابة التابعين والحمد لله رب العالمين حمدا نعمين حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه يكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واكفنا وياهم شر مصاب الدنيا والدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك من خير ما سالك من نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بأسرار الفاتحة.